Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah anzalallahu ayyakum. Kita masih berbicara tentang kitab Az-Zuhd anjuran untuk zuhud dan bersifat qanaah. Kita sudah menjelaskan terkait dengan masalah zuhud. Zuhud artinya tidak mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu definisi zuhud yang saya kira lebih tepat, karena banyak definisi terkait dengan zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu tarkud dunya, meninggalkan dunia, dan itu sesuatu yang tidak mungkin atau terkadang ada unsur berlebihan, karena seorang muslim justru dia hidup untuk mengelola dunia. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengelola dunia, diberikan wewenang sebagai khalifah, sebagai pengatur. Namun dunia bagi seorang muslim harus menjadi sarana, wasilah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan dunia bagi seorang muslim itu tidak boleh lebih tinggi daripada kedudukan akhirat di hatinya. Itu saya kira pengertian dari sikap zuhud. Dan Nabi SAW beliau menjelaskan, idza mata ibnu Adam inqata'anhu amaluhu illa min thalathatin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali dari 3 hal. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa dunia yang saat ini kita tinggali dan harta duniawi yang kita cari itu akan meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Tidak ada yang kita bawa kecuali apa? Yang pertama, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Dan ini ikhwani fillah anzalallahu iyyakum, momentum bagi kita semua, kesempatan bagi kita semua ketika kita hidup, agar ketika meninggalkan dunia ini kita membawa satu amalan yang terus mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang memang bisa dimanfaatkan. Dan saat ini Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menyebarkan ilmu melalui media sosial kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan fadilah penyebar ilmu yang bermanfaat. Maka manfaatkan media yang ada saat ini untuk menyebarkan kebaikan. Ilmu yuntafa'u bih. Kita semua bisa melakukan atau kita bisa meraih fadilah ini. Sebaliknya, jangan sampai kita menggunakan media yang ada saat ini untuk mengumpulkan dosa setelah kita meninggal dunia.
Dengan cara apa? Dengan menyebarkan kesesatan, menyebarkan hal-hal yang membuat orang menyimpang, menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan kedurhakaan. Kalau ilmu itu bisa, ilmu yang bermanfaat itu bisa mendatangkan pahala, maka konten yang menyesatkan, membuat orang bermaksiat dapat mendatangkan dosa walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka hati-hati ikhwani fillah, azzalallahu ayyakum, sering kita ingatkan, seandainya kita belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat, jangan menyebarkan maksiat kepada orang lain. Cukup itu tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak. Karena kalau kita sebarkan ada video klip lagu, musik, aurat terbuka, kita sebarkan. Dosa apa tidak, Pak? Dosa. Berapa dosa yang kalau kita pikul, kalau kita sebarkan? Dosa kita akan menanggung dosa orang yang melihat. Dan itu tidak berhenti ketika kita sudah meninggal dunia. Kita ini menanggung dosa kita sendiri saja belum tentu mampu kita di hadapan Allah. Terlalu berat. Maka jangan membodohi diri kita dengan memikul dosa orang lain. Namun perbanyaklah menyebarkan kebaikan, konten-konten yang baik, konten-konten dakwah, agar itu menjadi bekal kita setelah kita meninggal dunia. Awaladun saleh yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga salah satu perhatian, salah satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menciptakan, mencetak anak saleh. Tentunya kesalehan akhirnya, ujungnya ada di tangan Allah, karena itu hidayah dari Allah. Namun kita selaku manusia, orang tua diperintahkan untuk ikhtiar, fokus, ciptakan anak saleh. Jangan berpikir hal yang lain sebelum kita berpikir bagaimana anak kita bisa menjadi saleh dan salehah. Setelah kita berpikir tentang kesalehannya, ketakwaannya kepada Allah, silakan berpikir masa depannya untuk apa, mau menjadi apa, silakan. Tapi pikiran yang pertama ikhwani fillah adalah kesalehan anak. Demi Allah, yang paling memberikan manfaat bagi orang tua setelah kita meninggal, orang tua meninggal, itu kesalehan anak. Bukan kekayaannya, bukan banyaknya gelar-gelar akademiknya, tapi kesalehan anak. Karena yang bermanfaat, kata Nabi SAW, waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh, bukan sembarang anak. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini terkait dengan harta. Sedekah yang kita sedekahkan, yang mana manfaatnya itu terus berlanjut, manfaatnya bisa dimanfaatkan terus menerus oleh kaum muslimin, itu sedekah jariyah. Jariyah artinya yang mengalir, manfaatnya terus mengalir. Maka seorang muslim ketika dia memahami bahwa hartanya itu akan bisa menjadi ladang pahala, dan sebaliknya bisa menjadi ladang dosa, maka dia harus bersikap hati-hati terhadap hartanya. Dan kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan pertanyaan, terkait dengan harta ini ada berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan. Di hari kiamat ketika manusia berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, mereka semua akan ditanya tentang usianya, ilmunya, hartanya. Harta ini memiliki 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang diajukan, yang pasti diajukan kepada kita. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu dari mana kamu peroleh? Pertanyaan pertama. Setelah selesai pertanyaan pertama ini, dari mana kita memperoleh harta, wa fima anfaqahu, untuk apa kamu salurkan?
Untuk apa kamu keluarkan? Untuk apa kamu infakkan hartamu? Dua pertanyaan ma'asyiral muslimin. Dan orang yang memiliki sikap zuhud dengan mengerti bahwa harta ini adalah titipan dari Allah dan harta ini akan ditanya oleh Allah, maka dia akan berhati-hati dalam mencari harta dan dalam mengeluarkan harta. Maka dua hal ini, pastikan ikhwani fillah, dua pertanyaan ini dapat kita jawab, dapat kita jawab dengan jawaban yang membuat kita selamat di akhirat kelak. Jawabannya di dunia. Jawaban dari pertanyaan di akhirat itu bukan dengan teori, tapi dengan amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Maka tengok saat ini, evaluasi dari mana kita memperoleh harta. Adakah cara-cara yang diharamkan oleh Allah? Ketika kita sudah menggenggam harta yang dihalalkan oleh Allah, kita evaluasi saluran atau tempat kita meletakkan harta itu, tempat kita mengeluarkan harta itu, apakah sudah di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim mampu menjalankan amanahnya dalam mengelola harta ini, dia mengambil harta dengan cara yang hak dan mengeluarkan harta di tempat yang hak, dia sudah menjadi orang zuhud. Dan seperti yang saya sampaikan, zuhud itu bertingkat-tingkat. Minimal zuhud yang paling rendah itu adalah zuhud dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang kaya raya bisa zuhud jika dia mengambil harta dengan cara yang halal dan mengeluarkan harta di tempat yang benar. Dia sudah disebut orang zuhud. Tapi itu zuhud tingkatan yang paling rendah. Dan selalu saya katakan, kita ya kalau menjadi orang zuhudlah yang paling rendah dululah. Tingkatan yang paling tinggi seperti para sahabat Rasulullah SAW mungkin terlalu berat. Tapi minimal bersihkan harta kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara syubhat. Demikian pula dalam kita mengelola dan mengeluarkan harta tersebut, tempatkan di tempat-tempat yang benar. Tempatkan di tempat yang halal, di tempat yang benar, dan tidak ada syubhat. Maka ikhwani fillah, jangan dianggap tidak ada hitungannya Pak, harta yang kita keluarkan. Nanti dihitung oleh Allah. Hati-hati. Kita kalau mau membeli barang, mengeluarkan harta, ingat harta ini bukan milik kita, milik Allah yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.